Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fili Qurrata A'yun, guru bahasa Arab di MTS Negeri 2 Kota Mobagu, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2025 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Kamis 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 7 MTS Negeri 2 Kota Mobagu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Subahun nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Hayya nabda hadithi rosa biqiraatid du'a. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Maza darsunal an? Darsunal an al-lughatul arabiyah. Al-lughatul arabiyah. Baik. Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Afra, Hadir. Ahmad Faza, Chelsea Fa, Nevan, Nugi. Oke, hadir semua ya hari ini. Oke, sebelum kita lanjut, ada sebuah hadis. Hadis tentang keutamaan menuntut ilmu. Bisa baca itu? Bunyinya, man kharaja fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'ah. Yang artinya, barang siapa keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah sampai ia kembali. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi, dalam hadis itu apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Bahwa kalian sebagai siswa, sebagai peserta didik harus semangat ya, harus semangat untuk menuntut ilmu, harus semangat untuk belajar, harus semangat untuk pergi ke madrasah, karena di dalam hadis-hadis disebutkan bahwa ada banyak keutamaan menuntut ilmu, terutama ini. Salah satu bentuk jihad kita bisa berupa dengan menuntut ilmu. Semoga dengan semangat adik-adik ke sekolah termasuk salah satu bentuk jihad adik-adik dalam jalan Allah, berjihad dalam jalan Allah. Semangat ya! Semangat. Dan untuk
menumbuhkan rasa nasionalis pada diri kita, mari kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Silakan berdiri. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Masih dalam posisi berdiri. Sebelum kita lanjut pelajaran, Ibu mau periksa kerapian dulu. Silakan yang bajunya masih di luar, silakan dimasukkan ya. Kalau ada sampah di bawah meja, silakan diambil dan disimpan dulu. Oke, sudah bersih semua, sudah rapi, ya silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Materi kita hari ini masih tentang al-unwan. Apa al-unwan artinya? Alamat. Alamat. Sebelum masuk materi hari ini, masih ingat materi minggu lalu? Masih ingat materi minggu lalu? Tentang apa? Tentang angka-angka, atau dalam bahasa Arab al-arqam. Al-arqam. Coba dari 1 sampai 10. Isnan, Salasa, arba'ah, khamsa, sita, sab'ah, samaniyah, tis'ah, asyara. coba Ibu cek. Jawab bersama-sama ya. Jawab bersama-sama. Arba'ah berapa? 4. Jawab dengan artinya. Ya, arba'ah berapa? 4. Oke. Sita, 6. Apa? 6. Oke, lanjut. Samania. 8. Sahih. 5. Khamsah? 5. Oke. Kalau sendiri, coba ada yang bisa? Dari 1 sampai dengan 10. Ya, Afra, silakan berdiri. Wahid, isnan, salasa, arba'ah, khamsa, sita, sab'ah, samaniyah, tis'ah, asyara. Oke, Sofik ya, Dek. Tepuk tangan. Ya. Jadi, berarti Ibu anggap masih paham ya dengan materi minggu lalu, masih ingat dengan materi yang lalu. Kita lanjut hari ini. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menerjemahkan dan memahami teks qiraah tentang al-unwan. Apakah adik-adik tahu alamat rumah masing-masing? Tahu. Bagaimana cara mengucapkannya dalam bahasa Arab? Ada yang bisa? Ya, hari ini kita akan belajar ya, kita akan belajar lebih lanjut tentang alamat. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Apa perbedaan alamat rumah dengan alamat sekolah? Ada yang bisa? Alamat rumah dengan alamat sekolah. Kalau alamat rumah? Apa? Kalau alamat rumah berarti tempat tinggal. Ada lagi? Apa? Berarti lokasi tempat tinggal. Kalau alamat sekolah, tempat belajar atau lokasi tempat belajar. Nah, kita akan pelajari itu hari ini. Lebih tepatnya teks qiraah ya. Ada teks qiraah tentang al-unwan. Silakan disimak, ada video tentang qiraah al-unwan. اسمي عزة محمد. هذه بطاقتي. عنوان بيتي
syari' Batubara ruknu arba'ah mana. Ruknu Jawari 0 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. أنا طالب بالفصل السابع من المدرسة المتوسطة الحكومية 1 مدينة ماlang. عنوان مدرستي شارع بندون رقم 7 ماlang. رقم الهاتف 0 3 4 1 5 8 7 0 8 7. Baik, dari video yang sudah ditampilkan tentang qiraah ini, adakah kosakata yang sulit yang kalian temukan? Ya, Saya, Bu. ya. Mama Nabi Tokoti. Mama Nabi Tokoti. Man yang arif, siapa yang tahu? Bitokoti. Yang tahu? Jadi bitokoti maknahu artinya kartu atau kartu identitas, kartu identitasku. Misalnya apa kalau kartu identitas? KTP. Apalagi kalau kalian mungkin sekarang belum ada KTP, pakainya apa? Iya. Ya, itu kartu identitas yang biasanya ada nama, ada tempat tanggal lahir. Ya, itu bitokoti. Kemudian ada lagi kosakata yang sulit? Ya, apa? Syari yang ini, ya, syari ada yang tahu? Syari apa artinya? Syari batu bara, alamat rumahku syari batu bara. Syari berarti apa? Jalan ya. Alamat rumahku jalan batu bara nomor rokmun, ini kan nomor 4. Ada lagi? Oke, kalau sudah tidak ada kosakata yang sulit, berarti Ibu anggap kalian nanti sudah bisa menerjemahkan ya. Sebentar kalian akan Ibu bagi dalam 3 kelompok dan tugasnya adalah menerjemahkan teks qiraah ini. Sebelumnya, ada yang bisa kasih bayangan kira-kira teks ini berbicara tentang apa? Ya. Iya, Zahra. Tentang alamat azam dan nafal ya. Jadi dalamnya ini berisikan alamat. Ada apa lagi selain alamat? Selain alamat ada apa lagi di dalam? Ada nomor handphone, ada nomor rumah, ada apa lagi? Coba lihat. Kalau tempat tanggal lahir tidak ada ya, cuma ada sekolah ya. Ya, sebentar nanti kalian akan terjemahkan bersama kelompok. Ibu akan bagi 3 kelompok. Kelompok 1, Afra, Naila, Safaras, Syakira, Bintang, dan Evan. Kelompok 2, Irgi, Naira, Nabil, Azahra, Fadil, dan Nugi. Kelompok 3, Nisa, Chelsifa, Arif, Faezia, Halim, dan Faza. Silakan duduk sesuai kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Semua sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Ya. Oke. Selanjutnya, Ibu akan bagikan LKPD untuk tiap kelompok. Silakan kalian terjemahkan. Ya, kalian akan menerjemahkan teks qiraah tadi. Silakan diterjemahkan tiap kelompok dan nantinya hasil terjemahan itu kalian akan masukkan, kalian akan edit di aplikasi Canva. Paham? Fahimtum? Fahimna. Silakan ditulis nama kelompoknya.
Kelompok 1 paragraf 1, kelompok 2 paragraf 2, dan kelompok 3 paragraf 3. Silakan dikerjakan. Ya. Yang mana? Malang. Saya tolib apa? Tolibun sama dengan tilmizun. Saya siswa. Ya, ayahnya siapa itu? Ayahnya Azam. 08 Ini bukan 0, kan titik itu 0 dalam bahasa Arab. 08 109. Ya, bagi kelompok yang sudah selesai menerjemahkan, setelah itu silakan kalian edit, kalian masukkan dalam aplikasi Canva untuk nantinya akan kalian presentasikan hasil daripada diskusi tiap kelompok, ya. Jadi kalau sudah selesai terjemahannya, silakan diedit, dimasukkan di dalam aplikasi Canva. Tiap kelompok sudah selesai berdiskusi dan sudah mengirimkan hasil daripada editannya. Sekarang waktunya untuk presentasi dari tiap kelompok. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas bahasa Arab. Isinya Azam Muhammad, Haji Bitoketi, Ulwanu Baiti Syarif Batubara Rokmu Arba'ah Malang. Nama saya Azam Muhammad, ini kartu identitasku, alamat rumahku Jalan Batubara nomor 4 Malang, nomor handphoneku 08 123 456 7890. Saya siswa di kelas 7 SMP 1 Kota Malang, nomor telepon 0341 587057. 87. Itu tadi hasil dari diskusi kelompok 1. Kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Ya, silakan. Silakan didengarkan kelompok 1. Yang awal bersatu mutawasithah berkenaan wahid Madinah Malang, seharusnya kan SMP Kota Malang, tapi yang menjadi cuma SMP Kota Malang. Oke, jadi Al-Madrasah, Al-Mutawasithah, Al-Hukumiyah, Wahid Madinah Malang itu harusnya katanya SMP negeri ya, karena ada kata Al-Hukumiyah. Al-Hukumiyah itu artinya negeri. Jadi bukan hanya SMP tapi SMP Negeri 1 Kota Malang. Ada lagi yang mau menanggapi? Oke, kalau sudah tidak ada, mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Ibu ucapkan terima kasih kepada seluruh kelompok yang sudah berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya, sebelum kita lanjut materi, kita ice breaking dulu. Oke? Ibu akan cek
Apakah kalian masih fokus atau tidak? Kalau ibu bilang sobahan, apa artinya sobahan? Pagi. Pagi. Kalau ibu ucapkan sobahan, kalian tepuk 1 kali. Sobahan, ya 1 kali, 1 kali. Coba ya, coba. Sobahan. Kalau ibu bilang naharon, ma makna naharon? Siang, siang. Kalau siang atau naharon, tepuk 2 kali. Coba, naharon. 2 kali. Sobahan. Ya, sobahan 1 kali, naharon 2 kali. Coba ulangi ya. Sobahan. Konsentrasi. Kalau ibu bilang konsentrasi, jawabnya konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sobahan. Naharon. Jangan ada yang terlambat ya. Kemudian kalau ibu bilang masaan, sore, 3 kali. 3 kali. Masaan. Wah, ada yang terlambat. Sebenarnya dia 3 kali, tapi karena terlambat, jadi kedengaran seperti 4 kali. Oke, ulang dari awal ya. Sobahan. Kompak. Sobahan. Naharon. Masaan. Terakhir, kalau ibu bilang lailan, malam, Jangan tepuk. tidak tepuk ya. Diam, tidak tepuk. Boleh? Lailan. Ya, jadi konsentrasi. Oke. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sobahan. Jangan terlambat, usahakan kompak. Sobahan. Naharon. Masaan. Lailan. Oke, sekarang Ibu Asyak coba. Masaan. Naharon. Lailan. Ayah. Terus sampai berteriak. Oke. Sobahan. Masaan. Lailan. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, kita lanjut ya. Setelah ini Ibu akan membagikan LKPD yang akan dikerjakan secara mandiri, ya, secara mandiri. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Sudah kembali ke tempat duduk masing-masing? Sudah, Ibu. Oke, sekarang kalian akan mengerjakan tugas mandiri di LKPD. Kalian akan menjawab 10 nomor pertanyaan yang berkaitan dengan teks bacaan tadi. Ya, 10 pertanyaan ini jawabannya ada dalam teks bacaan yang tadi. Silakan tulis nama, tulis kelas.
Sudah selesai? Sudah. Oke, silakan dikumpulkan. Bersama terkait materi yang sudah kita pelajari. Coba dijawab bersama ini. Nomor 1, Aina taqa'u madrasatu Azam? Di mana letak atau di mana sekolahnya Azam? Ada yang bisa menjawab? Bu, Ya, Nevan. Fadol. Di mana? fi Madinati Malang. Di Madinati Malang, benar? Benar. Oke, sahih. Ya, tepuk tangan dulu. Selanjutnya pertanyaan nomor 3, Masmu Abi Azam. Siapa nama ayah Azam? Ada yang bisa? Silakan. Arif. As-Said Yakin, benar? Benar. Selanjutnya As-Su'al An-Namratul Khamisah. Pertanyaan nomor 5. Hal Azam wa Naufal jironun? Na'am. Jawabannya? Na'am. Ya. Naufal dan Azam? Mana jironun? Tetangga. Tetangga. Oke. Ibu rasa sekian pelajaran pada hari ini. Dan sebelumnya Ibu mau bertanya, apakah kalian sudah bisa membaca dan mengidentifikasi alamat dalam bahasa Arab? Sudah. Selanjutnya, apakah kalian sudah bisa menuliskan alamat rumah dan alamat sekolah dalam bahasa Arab? Sudah. Insya Allah bisa semua ya. Terakhir, ada yang bisa memberikan kesimpulan apa yang dipelajari pada hari ini? Ya, ada yang bisa? Hari ini kita belajar tentang apa? Tentang alamat. Alamat rumah dan alamat sekolah. Ya, ada juga tentang kartu identitas, di mana kalau kartu identitas isinya biasanya tentang apa? Ada nomor biodata. Iya, biodata seperti nomor handphone. Tadi juga ada alamat sekolah, juga nomor telepon sekolah. Ya, sebelum Ibu tutup, untuk hari ini, tadi di awal kita sudah menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke, menandakan bahwa kita tinggal di alamat yang berbeda-beda, dari daerah yang berbeda-beda. Jadi tidak boleh saling membuli. Harus saling menghargai walaupun dia asalnya dari Tapaau, dari kampung mana misal, ya. Jangan saling membuli. Kita walaupun dari Sabang sampai Merauke, walaupun berbeda-beda alamat, beda-beda suku, beda-beda daerah, harus saling menghargai, ya. Boleh? Untuk materi kita pada pertemuan selanjutnya masih tentang alamat. Kita akan belajar al-muhadasah atau percakapan yang bertemakan al-unwan. Kita akan belajar bagaimana cara berdialog saling menanyakan alamat. Dan mari kita tutup pelajaran pada hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran kasiran ala husni itimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.